Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Malut United melawan Persib Bandung dalam lanjutan dari Liga 1 pekan ke-31 yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Malut United. Ya, memang ini kekalahan bagi Persib, di mana sebenarnya pekan 31 ini Persib sudah bisa mengunci gelar juara BRI Liga 1 back-to-back champions, tetapi Persib ternyata kalah sehingga penguncian gelar itu ternyata harus ditunda setidaknya sampai hari Senin atau maksimal sampai ke pekan-pekan berikutnya. Karena secara matematis saat ini Persib hanya membutuhkan 2 poin lagi untuk mengunci gelar juara, dan di sore harinya Dewa United seri melawan Barito, sehingga otomatis Dewa ini out dari perebutan gelar juara dan hanya tinggal menyisakan Persebaya yang nanti baru akan bertanding melawan Persik Kediri tandang di hari Senin. Jadi meskipun kalah saat ini Persib poinnya 63 dengan menyisakan 3 match, sementara Persebaya masih menyisakan 4 match dengan 53 poin, maksimal 12 poin. Jadi kalau misalnya nanti Persebaya tidak menang, entah itu seri ataupun kalah, itu otomatis meskipun Persib kalah melawan Malut saat ini, Persib tetap bisa juara back-to-back di musim ini, seperti itu. Jadinya meskipun kalah, tetapi masih lumayan tenang ya. Asal Persib memang jangan sampai kalah secara beruntun sampai nanti akhir pekan ke-34 melawan Persis Solo. Sebenarnya jangan sampai kalah beruntun, 4 kali kalah beruntun, itu amit-amit ya, jangan sampai kejadian. Meskipun susah, tetapi secara matematis kemungkinan tersebut masih ada, sehingga kita harus tetap waspada. Cuman nasib kita untungnya masih bisa ditentukan sama Persebaya yang kalaupun dia kepleset seri, itu otomatis Persib sudah pasti akan juara. Seperti itu untuk kondisi saat ini. Perayaan juaranya ditunda sedikit, paling cepat sampai Senin, paling lambat sampai nanti di pekan berikutnya melawan Barito atau di pekan berikutnya lagi. Pokoknya jangan sampai ada Persib kalah aja gitu. Kalaupun harus seri, minimal 2 kali seri itu juga udah cukup untuk bisa mengunci gelar juara gitu. Oke, kita bahas pertandingan melawan Malut yang cukup berjalan dengan seru dan sengit ya. Tetapi sebelum kita bahas, seperti biasa jangan lupa mengingatkan teman-teman yang belum subscribe channel Mata Persib, jangan lupa ditekan tombol subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Ramein kolom komentar untuk diskusi, untuk kasih pandangan teman-teman mengenai pertandingan ini. Dan jangan lupa untuk di-follow sosial media @matapersib, Instagram, TikTok, semuanya follow karena kita sering banget di situ untuk ngobrol soal pertandingan, analisa, diskusi apapun yang menarik soal Persib. Jadi make sure jangan lupa teman-teman untuk di-follow sosial media @matapersib. Oke. Di pertandingan ini don't change the winning team seperti biasa di set oleh Bojan Hodak, tidak mengubah sedikit pun winning team sebelumnya saat melawan ya dua pertandingan sebelumnya juga. Bojan memasang line up yang sama, yaitu seperti biasa di kiper ada Kevin Ray Mendoza, Nikai Pers dan Gustavo, lalu Kakang di bek kanan, dan di kiri Edo Febriansa. Nah, di tengah ini don't change the winning timnya adalah Matteo Kocijan dan Mark Klok gitu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin Klok lebih sering dipasangkan dengan Adam Alis, tetapi di pertandingan ini diduetkan kembali dengan Matteo Kocijan karena di pertandingan sebelumnya juga ya berhasil menang gitu ya melawan Bali, dan itu memang cukup lah ya untuk membuat Bojan puas, walaupun kalau kita pribadi melihat performa Kocijan itu juga masih ada kurang-kurangnya, dan sebagian bobotoh pun menyoroti penampilan Kocijan yang bisa dibilang kurang fight lah ya gitu di lini tengah, itu kurang banyak berduel, kurang disiplin juga. Tetapi ternyata Bojan masih cukup puas dan menduetkannya kembali dengan Mark Klok gitu. Sorry, maksudnya di pertandingan sebelumnya bukan dengan Bali tapi dengan Sleman. Sorry, tadi salah sebut gitu. Dan di depan Tyrone Del Pino di nomor 10, lalu Beckham di sayap kanan, Ciro di sayap kiri, dan Rian Kurnia kembali dipasang di central forward seperti itu. Jadi ini masih tim yang sama seperti di pertandingan sebelumnya kita menang. Dan seperti biasa juga
Ciro dan Etam juga bergantian untuk mengisi pos di sayap kiri maupun di sayap kanan. Di pertengahan babak pertama sekitar menit 20-30an Beckham dipindah gitu sayap kiri dan Ciro yang ada di kanan. Ini memang udah jadi salah satu skema yang dipasang oleh Bojan Hodak untuk bisa variasi ya, untuk menciptakan variasi dan supaya membuat lawan bingung. Nah, tetapi di pertandingan ini ternyata salah satu skema ini yang biasanya sering kali berhasil tidak terlalu tampak berhasil. Jadi Malut sendiri kemarin tampil dengan tempo yang cukup tinggi ya. Dia secara mental memang ngeset untuk menyerang. Mereka sedang dalam tren yang bagus performanya dan dalam tanda kutip tiba-tiba punya peluang untuk bisa tampil di Asia dengan merebut posisi runner up. Seperti itu. Jadi Malut yang kita lihat sebagai tim promosi dan di putaran pertama pun masih goyang penampilannya, tetapi di putaran kedua menanjak dan sekarang hingga mencapai penghujung liga ternyata Malut punya potensi besar untuk bisa tampil di Asia dengan finish di posisi runner up. Makanya kenapa mereka langsung tampil fight sejak awal, mencoba mencuri gol cepat, memasang garis pertahanan juga yang lumayan gitu ya, lumayan tinggi, dan Persib pun terpaksa harus ditekan mundur juga karena Malut sangat berinisiatif untuk memegang kendali possession. Persib sebenarnya punya peluang di menit kedua lewat corner kick Mark Klok, lagi-lagi ke Gustavo Franca, dan ini posisinya juga sama seperti Gustavo di pertandingan sebelumnya, hampir mencetak gol lewat skema yang sama, tetapi sundulannya Gustavo ternyata masih melambung. Ini unlucky banget. Padahal ini peluang yang cukup bagus dan Gustavo hampir saja mencetak 3 gol berturut-turut dalam 3 pertandingan. Walaupun dia seorang back gitu ya, cuman ternyata masih belum tercipta gol. Nah, setelah peluang dari Gustavo tersebut, di babak pertama Persib kesulitan oleh tekanan yang diberikan oleh Malut. Malut secara struktur memasang strukturnya 2 back, 2-4-3-1. Jadi kayak pohon cemara gitu ya. Sehingga selalu menang jumlah gitu. Mereka progresi dengan short passing, dengan umpan-umpan pendek dari kipernya Dida ke back, dari back ke kanan maupun ke kiri ataupun ke tengah. Mereka melakukan kombinasi itu ya. Jadi nggak melulu melalui sayap, tapi juga sering lewat progresi lewat tengah. Nah, karena tadi pasang struktur 2-4-3-1 saat menyerang, jadi terkesan setiap lini gitu selalu penuh di Malut itu, selalu bisa dikuasai karena posisi mereka ini pemosisiannya juga cair. Jadi ketika menyerang dengan 2-4-3-1, ketika bolanya udah nyampe hampir ke final third Persib, itu di depan itu jadi ada 5 pemain gitu di kotak penalti Persib itu, menyisakan 1 Cino di depan. Jadi kayak ibaratnya strukturnya jadi kayak 2-1-5-1 gitu ya. Ya benar segitu. Pokoknya kemarin sempat kelihatan Cino ada di depan, di belakangnya Cino itu ada 5 pemain dari Malut sejajar, sehingga Persib lumayan keteteran gitu. Mereka menumpuk banyak pemain itu, salah satunya juga untuk melakukan kombinasi umpan pendek segitiga satset dengan tempo tinggi. Itu cara Malut untuk bisa menembus pertahanan Persib. Nah, sehingga Persib dipaksa untuk selalu fokus di zonal marking, banyak menutup ruang mereka, karena ketika mereka melakukan umpan pendek itu, misal pemain A umpan pendek ke pemain B, itu pemain A-nya itu juga udah langsung lari mencari posisi. Jadinya Persib harus sangat fokus untuk bertahan, saling cover, saling menutup celah opsi passingnya Malut gitu. Sehingga Persib bertahan dengan struktur 4-4-2, dan antara jarak antar lini back ke lini tengah juga lumayan jadi rapat gitu, karena pemain Malut itu menang jumlah gitu dengan struktur yang tadi disebutkan 2-4-3-1, bahkan bisa jadi 2-2-5-1 gitu. Si Malut itu bisa sampai 5 di situ tuh ada fullbacknya maju Wahyu Pras, Yance, terus Angulo, Sony, Yakob di situ, semuanya bisa sejajar, dan Cino benar-benar ada di depan sebagai poros mereka, sebagai pemantul dan sebagai target man juga untuk bisa mengelabui pertahanan Persib. Ini yang bikin kemarin Persib kesulitan banget gitu.
Beckham dan Ciro Alves juga kepaksa di struktur 4-4-2 saat bertahan, mereka juga jadinya banyak bantu pertahanan. Makanya kenapa walaupun Persib berhasil menahan serangan Malut, ketika mau mulai ketika mau mulai counter attack, yang biasanya Beckham itu stay di depan untuk bisa menjadi inisiator saat counter, itu jadinya kemarin ya karena Beckhamnya juga bantu pertahanan gitu. Jadi Beckham nggak selalu sering ada di depan, begitupun dengan Ciro Alves seperti itu. Jadinya Persib untuk set counternya juga agak kesusahan karena Malut pun cepat untuk bisa transisi bertahan ke formasi awal, ke struktur awal, yaitu 4-2-3-1 gitu ya. Nah ini yang menyulitkan Persib. Malut sangat fluid, sangat cair, pemosisiannya sangat mengandalkan kelebaran lapangan, di lini tengah pun begitu. Jadi Persib kalau mau ngajak bermain narrow, agak rapat, Malut pun bisa gitu ya. Dan mereka menempatkan fullback mereka juga Wahyu Pras maupun Yance tetap ada di lebar lapangan, sehingga Persib pun yang nggak bisa memancing mereka untuk bermain menyempit gitu, karena di kelebaran itu ya udah ada fullback mereka yang mengisi gitu. Jadi ini gila sih. Jadi Malut dari putaran pertama ke putaran kedua ini sangat berkembang. Coach Imran Humaruri, satu-satunya coach lokal saat ini, ternyata bisa menyulap permainan Malut gitu, percaya proses sebagai tim promosi, dan sekarang ternyata punya set play yang bagus dan ya paten lah ini mah, bisa dibawa sampai ke nanti di musim berikutnya. Kalau udah punya skema seperti ini, cara main seperti ini, ya tinggal menambal kekurangan aja, dan bukan nggak mungkin Malut bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan di musim depan seperti itu. Dan Persib mengakhiri skor 0-0 di babak pertama hanya dengan satu peluang emas, yaitu Rian Kurnia. Ini juga lewat setup ya dari kecerdikan Beckham yang awalnya menerima bola dari lini tengah ya. Beckham bergerak dari half space, mengirimkan umpan terobosan. Ini benar-benar bagus visi dari Beckham, menemukan Rian Kurnia yang secara visi positioningnya juga di situ bagus, mengincar celah di belakang si Cecu, backnya Malut. Itu udah dikelabui, cuman sayang finishingnya Rian Kurnia masih kurang bagus, bola melebar. Jadi ya inilah permasalahan yang memang dialami oleh Rian Kurnia. Dalam beberapa pertandingan terakhir secara fungsi dia di CF, di central forward, itu bagus, positioningnya bagus. Beberapa kali juga baik dari Beckham maupun Ciro itu berhasil mengirimkan umpan yang bagus gitu, delivernya ke Rian. Cuman kontrolnya dia, touchnya dia ketika finishing, ketika mendapatkan bola itu kadang pengambilan keputusannya juga kurang baik, sehingga eksekusinya ya tidak berakhir apa-apa gitu. Kemarin hanya berakhir dengan shot off target seperti itu. Itu setelah peluang Rian, Malut semakin solid dan Persib tidak mendapatkan peluang emas lagi ya di babak pertama. Lanjut ke babak kedua, Malut semakin ngegas, masih dengan cara bermain yang sama seperti babak pertama. Tidak ada perubahan yang signifikan dari Malut ya, masih tetap dengan tadi struktur 2-4-3-1, masih banyak menekan pressing Persib yang cukup keras. Cuman mungkin perbedaannya di babak kedua adalah Malut ini nggak melulu ngegas, tetapi ketika pressing dia juga mencari momentum pressingnya ini supaya tepat lah. Jadi nggak melulu back Persib itu diganggu, dikejar supaya nggak nyaman, kan itu kan bikin capek juga ya. Tetapi ya dikejarnya itu pas memang secara pemosisian tubuh atau ketika memunggungi pemain Malut, itu si Malut ngepres pemain Persibnya di situ. Jadi kayak disergap di blind spot yang bikin memang Persib jadinya kehilangan bola gitu. Jadinya misal ketika dari Nick ngasih bola ke Kakangnya masih belum membalikan badan untuk bisa melakukan progresi, itu udah ada pemain Malut di belakang Kakang. Jadi disergap seperti itu. Tetapi kalau misalnya Persib memegang bolanya dengan posisi badan ke depan, yaitu Malut tahan gitu. Jadi menyergapnya tuh ke pemain yang memang masih memunggungi. Jadi ya ini efektif jadinya gitu, nggak selalu harus dipres, nggak harus selalu digeprak. Mereka menyimpan stamina
tahu kapan harus digas dan tahu kapan harus direm gitu. Ini mungkin jadi salah satu instruksi Coach Imran di babak kedua yang memang berhasil lagi gitu untuk bisa menekan build up-nya Persib seperti itu. Dan akhirnya Persib kebobolan di menit 65 lewat tandukan Wahyu Pras gitu, lewat deliver yang bagus dari corner kick. Cuman di sini ada dua yang saya soroti ya dari terjadinya gol ini. Yang pertama adalah cara markingnya Gervane yang mungkin sepersekian detik telat untuk menutup Wahyu Pras yang memang ketika bergerak itu mengelabui dia untuk jadi agak ke belakang gitu, mengincar tiang kedua, dan akhirnya Wahyu Pras bebas di situ karena padahal secara fisik sama Gervan ya harusnya bisa dihadang. Lalu poin yang kedua adalah cara Kevin Ray Mendoza untuk mengantisipasi bola silang ini gitu. Terlihat Kevin kayak mau motong karena dia udah maju, tapi ragu, malah jadi kayak mati langkah, dan akhirnya ketika Wahyu Pras nyundul, bolanya kencang, Kevin tidak dalam posisi terbaiknya dia untuk menghadang bola gitu. Jadinya kayak mati langkah, dan yaitu terjadilah kebobolan gitu. Dan memang ini kalau kita soroti, Kevin memang menjadi kekurangannya dia dalam memotong bola, baik itu corner maupun itu bola crossing ya, kalau dibandingkan dengan Teja Pakualam yang memang sering potong-potong maju tangkep gitu ya, tinju bolanya. Itu Kevin kita di beberapa kali di musim ini banyak kekurangannya di situ. Ketika udah mau maju 2-3 langkah set malah ngerem, ragu, akhirnya dia mati langkah dan menjadi peluang untuk lawan gitu, dan nggak jarang juga menjadi gol. Ini memang harus dievaluasi. Mungkin Coach Pasos pasti, Luizinho Pasos pasti lebih tahu lah ya dibandingkan kita yang di layar kaca. Cuman yang saya lihat seperti itu gitu. Jadi kemarin terjadinya gol itu bukan hanya dari faktor Gervane, tapi kita lihat dari pergerakan Kevin pun ada kesalahan di situ. Oke. Malut semakin nyaman di pertengahan babak kedua, menit 65 ke atas gitu. Beberapa kali juga menciptakan peluang untuk bisa menggandakan keunggulan, dan Persib pun di sini sudah memasukkan beberapa pemain ya. Tadi setelah Gervan Kastaner masuk, Adam Alis juga sudah masuk untuk bikin di lini tengah juga lebih fight gitu, lebih bisa fisikal dibandingkan dengan Mateo Kocijan. Tetapi naas memang Persib jadi harus bermain dengan 10 pemain saat Ciro Alves mendapatkan kartu merah gitu. Nah ini juga kemarin menjadi momen yang debatable banget, kontroversial banget, karena memang momennya saya sepakat kalau Ciro ini sikutannya bisa dibilang ada refleks di situ. Jadi awalnya momennya itu ketika Beckham penetrasi dari sisi kanan masuk ke kotak penalti, dan Beckham itu dihadang oleh 2-3 pemain, tetapi berusaha untuk coba mempertahankan bola. Beckham dapat gitu ya, Beckham dapat bolanya, ngotot untuk bisa tetap mendapatkan bola. Cuman pada akhirnya Beckham lepas, Beckham jatuh. Di situ ada Ciro yang support untuk mengambil bola liar. Nah, ketika Ciro support, teman-teman coba lihat lagi ada berapa pemain Malut yang menghadang Ciro ya. Gitu, di kanan ada 1, 2, depan ada 2, belakang ada 1, total itu 5. Koreksi kalau salah. Ada 5 pemain mengepung Ciro gitu ya, melingkari dia. Sehingga ketika kita ada dalam posisi itu, dan itu kondisi bolanya pun bola kemelut gitu ya, kemelut yang space-nya juga sangat-sangat sempit, kita mau mempertahankan bola pasti refleks posisi tubuh kita juga pasti kan menghalangi begini gitu, karena tadi kanan ada orang, kiri ada orang, depan ada orang, belakang ada orang, jadi pasti begini gitu, si refleks gitu ya secara posisi itu. Ditambah dari belakang pun pasti ada sentuhan gitu, ada dorongan sedikit, dorongan yang memang entah disengaja atau enggak, ada dorongan. Wajar kita mempertahankan posisi tubuh kita supaya nggak terjatuh, dan akhirnya terjadi sikutan seperti itu. Jadi ini bukan duel 1 lawan 1 yang memang possibility kerebutnya besar, atau misalnya lagi dribble bolanya aktif gitu ya, banyak ruang, lalu bak gitu disikut sampai akhirnya si lawannya terpental ke belakang. Enggak,
Ini ya memang tadi posisinya lagi dalam lingkaran, semuanya mengepung dan refleks posisi kesikut, jatuh, dicek VAR, dan akhirnya kartu merah untuk Ciro. Itu emosional juga gitu ya Ciro saat menerima keputusan itu. Ya, ini debatable-nya di situ gitu. Jadinya ketika kita coba bandingkan dengan kasus-kasus lain di mana sikutannya sangat aktif gitu, baik itu saat off the ball tapi dapat kartu kuning doang gitu ya, atau bahkan lolos nggak dapat kartu sama sekali. Jadi ini memang sangat unfair atau tidak adil buat Ciro Alves. Cuman ya seperti biasa kalau dari mata Persib atas momen-momen kayak gini, it is what it is. Jadi ya sudah terjadi, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mau protes sampai berbusa soal wasit juga kita semua udah tahu kualitas wasit kita seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan ada evaluasi lah ya dari PSSI terhadap kinerja wasit ini seperti itu. Nah cuman memang keluarnya Ciro itu setelah Bojan memasukkan beberapa pemain, sehingga mau nggak mau Bojan harus adjust kembali gitu skemanya dengan 10 pemain ini, dan menyisakan di depan kayak mungkin formasinya adalah 4-3-2 ya. Di depan itu ada Gervane, tapi juga Gervane ngelebar ke kiri dan Terone ngelebar ke kanan. Nah dengan skema seperti ini kekurangan pemain ya nggak jalan gitu penyerangan itu. Sesekali ada penyerangan dari sisi kanan lewat hand, tapi ya itu pun nggak yang berbahaya banget. Pun dengan ketika Febri Haryadi masuk, Bow sebenarnya beberapa kali dapat direct ball yang enak untuk bisa kirim crossing, cuman ya kita juga nggak ekspektasi banyak ke Bow, masih sentuhannya baru cedera, yang penting panas dulu aja gitu, dia bisa bermain enak juga udah cukup lah ya gitu. Jadi sementara untuk Malut sendiri malah ya semakin bernafsu untuk kill the game, mencoba menggandakan keunggulan, tetapi ya tidak berhasil juga. Jadi secara statistik di pertandingan ini 60% possession untuk Malut dan Persib 40. Dengan jumlah shots Malut itu total 17 gitu. Ini membuktikan betapa mereka menguasai pertandingan, sementara Persib hanya totalnya 6 dengan on targetnya hanya 1. Sementara Malut on targetnya 3 gitu. Jadi ya kita lihat ini dengan statistik pun Malut memang unggul dibandingkan dengan Persib Bandung gitu. Jadi tidak ada keajaiban, tidak ada penyama kedudukan di babak kedua dari Persib. Secara peluang pun ya tidak tercipta peluang yang gimana-gimana, dan akhirnya penguncian gelar juara harus tertunda di Malut seperti itu. Oke. Kita lihat nanti Senin Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya. Kalau memang Persebaya kepleset, ya kekalahan ini pun ya jadi pelajaran, kita tetap juara dan nanti bisa berpesta di Bandung saat melawan Barito di pekan berikutnya. Jadi meskipun kalah dari Malut, peluang juara ini tidak surut. Kayak gitu. Oke. Mungkin segitu dulu untuk reviewnya, teman-teman. Mohon koreksi kalau ada salah-salah kata, mohon dilengkapi juga pandangan teman-teman soal match ini, soal apapun gitu ya, soal Ciro Alves, kartu merahnya seperti apa, di kolom komentar ramein. Dan jangan lupa subscribe channel Mata Persib, dinyalakan lonceng notifikasi, ramein kolom komen, serta follow sosial media di @matapersib. Jangan lupa, kita ketemu lagi di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.